Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 212120 atas nama Kasradi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Convolutional Neural Network atau CNN dengan menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dataset Brain Tumor Classification. Nah, langsung saja masuk ke perintahnya. Di sini cp content kaggle.json. Ya, di sini di dalam folder content terdapat file JSON yang di-download dari Kaggle, file Kaggle yang di-download. Kemudian kita salin konfigurasi Kaggle-nya ke dalam directory Kaggle. Nah, kemudian di sini Kaggle datasets download minde serta JB Hufaji ini adalah lokasi dari dataset tersebut yang di dalam Kaggle. Nah, kemudian otomatis akan di-download. Nah, di sini setelah dataset tersebut terdownload, maka di sini akan berbentuk brain tumor classification berbentuk zip. Nah, kemudian di sini cmod600.kaggle itu adalah proses pengizinan akses file. Nah, di sini terdapat lagi from zip file, import zip file. Jadi mengimpor kelas zip file dari zip file yang ada di dalam Python. Nah, di sini with zip file yaitu membuka file zipnya yang berada dalam folder content brain tumor mri.zip, classification mri.zip. Reader di sini adalah perintah read, yaitu membaca. Kemudian as di sini alias zip pop bj. Kemudian digunakan zip pop bj extract all content. Nah, jadi di sini mengekstrak semua all content main drive brain tumor. Jadi di sini akan terdapat drive dengan my drive dengan brain tumor. Nah, di sini akan diekstrak data training dan data testingnya. Nah, kemudian di sini terdapat lagi from google.collab import drive drive.flush and unmount, yaitu menyimpan perubahan dan melepaskan unmount. Nah, kemudian di sini from google.collab import drive, jadi mengimport drive untuk mengkoneksikan dari Google Colab. Nah, sehingga di sini drive.mount yaitu menghubungkan Google Drive dengan Google Colab dan membuat directory Colab mount. Nah, di sini sudah terbuat directory Colab mount-nya, yaitu yang ini Colab mount-nya. Nah, setelah terbuat, maka lanjut lagi mengimport kelas-kelas yang dibutuhkan. Di sini import class. Di sini ada juga from class.model import sequential, yaitu model linear dari class untuk menambahkan lapisan nanti. Nah, kemudian di sini layers conventional 2D, flatten, dense, max pooling 2D dengan drop out yang akan digunakan dalam model. Kemudian clearance matrix import accuracy score, yaitu diimport juga kelas akurasi untuk modelnya. Nah, kemudian di sini terdapat lagi import numpy as np, yaitu untuk menghitung nilainya. ip widgets as widgets, import io untuk proses input outputnya, OS-nya itu untuk sistem operasinya. Kemudian from field import image, yaitu Python Image Library. Jadi di sini proses untuk membaca gambarnya. Kemudian di sini TKDM, yaitu menampilkan progress bar atau iteratifnya nanti. Kemudian di sini from scalar model selection import range trace speed, yaitu proses untuk membagi datasetnya dengan model seleksi scikit-learn. Dengan di sini CV2 mengimport pusaka OpenCV2. Kemudian di sini mengimport fungsi shuffle atau itu fungsi untuk mengacak. Ini fungsi untuk mengacak. Kemudian transflow as tf. Nah, kemudian di sini terdapat lagi variabel baru extrain dan ytrain yang akan diisi list kosong. Nah, di sini extrain dengan ytrain akan diisi gambar yang akan diisi data gambar. Kemudian di sini image size 150 berarti ukuran, menentukan ukuran gambarnya.
menentukan ukuran gambar di sini dengan ukuran 150. Kemudian di sini terdapat variable labels yang dari kelas tumor, yaitu glioma tumor, meningioma tumor, node tumor, pituitary. Jadi ini adalah list yang ada di dalam labels. Nah, kemudian di sini dilakukan perulangan atau looping for e in labels. Kemudian dibuatkan di sini folder path os.path join. Kemudian di sini lokasi path-nya untuk kelas training di folder training. Kemudian di sini dilakukan lagi looping untuk proses gambar dalam foldernya. Kemudian di sini image img itu adalah variabel baru cv2mread os.path.join folder path j. Jadi di sini prosesnya untuk membaca gambar dari path file, membaca gambar dari path file. Kemudian di sini img cv2 resize img size dengan img size. Nah, di sini variabel img untuk mengubah ukuran gambar tersebut menjadi image size dikali dengan image size. Kemudian di sini terdapat lagi extrain.append img, berarti menambahkan gambar. Append ini adalah proses menambahkan gambar ke dalam extrain. Kemudian ytrain append i berarti menambahkan label i yang tadi perloopingan di atas ke dalam ytrain. Kemudian dilakukan juga perulangan terhadap untuk data testingnya. Jadi di sini buatkan for e in labels folder path os lokasi dari path testing tersebut. Kemudian lakukan perulangan i. Kemudian turun lagi ke bawah for j in os.listdir folder path looping melalui setiap file gambar dalam folder. Kemudian img di sini variabel cv2mread berarti pembacaan folder path-nya. oc.path.join folder path j. Kemudian di sini img cp2 resize berarti mengubah ukuran gambar img size dengan img size berarti img size kali img size. Kemudian di sini ditambahkan gambar ke dalam extrain untuk data testingnya. Kemudian di sini menambahkan labels i ditambahkan ke dalam dataset ytrain untuk data testingnya. Kemudian di sini extrain np.array extrain, yaitu extrain dan ytrain dijadikan sebagai array numpy. Kemudian disimpan ke dalam variabel extrain dengan ytrain. Nah, kemudian di sini extrain ytrain shuffle di sini fungsinya untuk mengacak. Berarti extrain akan diacak dengan ytrain dengan random state 101. Random state artinya di sini untuk memastikan hasil yang sama setiap kali kodenya dijalankan. Kemudian di sini ditampilkan extrain.shape. Nah, kemudian di sini sudah tampil di sini dimensi dari extrain dengan ytrain tersebut atau data training dengan data data training dengan ytrain, extrain dengan ytrain. Kemudian di sini extrain, xtest, ytrain, ytest dilakukan sebuah pembagian data masing-masing dengan train test split dengan test size 0,1 berarti dengan data testing 10% dengan random state 101. Jadi pembagian datanya di sini random state 101 di sini berfungsi sebagai pembagian yang sama setiap kali kode dijalankan. Nah, kemudian ytrain new. Nah, di sini terdapat lagi variabel baru yaitu ytrain new dengan list kosong dengan tanda kurung siku 2 begini. Kemudian for i in ytrain lakukan lagi perulangan. Jadi kita konversi di sini label dalam ytrain menjadi index integer. Kemudian di sini ytrain new.append labels.index i. Nah, di sini berarti kita konversi setiap label dalam ytrain menjadi index integer agar sesuai dengan urutan dalam daftar labels. Nah, kemudian di sini ytrain sama dengan ytrain new. Jadi ytrain new ini diubah variabelnya menjadi ytrain.
ytrain sama dengan tf.keras.utils.utuh kategori hal ytrain. Nah, jadi di sini mengubah ytrain menjadi format one hot encoding. Jadi one hot encoding itu kayak representasi label kategori dalam bentuk vektor biner. Nah, kemudian disimpan ke dalam ytrain. Setelah ditransfer, disimpan lagi ke dalam variabel ytrain. Kemudian di sini ytest new. Nah, di sini dibuatkan lagi variabel list kosong dengan ytest new dengan for i in ytest. Berarti di sini mengonversi lagi label dalam ytest menjadi index integer sesuai dalam daftar labels. Kemudian di sini ytest dengan ytest new diubah lagi nama variabelnya menjadi ytesting. Tadi ytraining, sekarang ytesting. Kemudian di sini ytesting Kemudian di sini tf ytest sama dengan tf.keras.utils to categorical ytest. Jadi kita ubah ytest-nya ini menjadi format encoding. Nah, kemudian di sini dalam vektor biner, kemudian di sini ditransfer, kemudian di sini ditampung lagi ke dalam variabel ytest. Nah, di sini model sequential. Di sini dibuatkan sebuah model, yaitu model sequential dengan menambahkan konvensional lapisan pertama dengan 32 filter dengan 32 filter. Di sini dengan 32 filter dengan ukuran kernel 3x3 dengan activation relu. Kemudian di sini input shape-nya 150 dengan 3. Kemudian di sini model add conventional 2D 64 3x3 activation relu. Berarti di sini menambahkan konvensional lapisan kedua dengan 64 filter dengan ukuran kernel 3x3 dengan activation relu. Kemudian di sini ditambahkan max pooling. Menambahkan max pooling 2D dengan 2,2. Jadi ditambahkan max pooling ini dengan faktor 2. Jadi dimensi spesial dengan faktor 2. Kemudian model .add.dropout 0,3. 0,3 di sini fungsinya agar mencegah untuk terjadinya overfitting dengan 30% data. Kemudian di sini model add konvensional 64, berarti di sini konvensional lapisan ketiga dengan ukuran kernel 3x3 activation relu. Kemudian di sini lapisan keempat dengan 64 filter 3x3 activation relu. Dengan dropout di sini 30% dari dataset untuk mencegah overfitting. Kemudian data testing 0,3 model add max pooling, di sini dimensi spesial dengan faktor 2. Model add dropout dengan 30% dari data testing. Kemudian di sini model konvensional berarti 1 2 3 4, berarti lapisan kelima dengan 128 filter 3,3 kernel activation relu. Lapisan ke-6 128, lapisan ke-7 128 filter. Kemudian max pooling dimensi spesialnya faktor 2, dropout-nya untuk mencegah overfitting 30%, berarti 0,3. Kemudian di sini konvensional D berarti lapisan ke-8 1 2 3 4 5 6 7 8, ya, lapisan ke-8 dengan konvensional 256 fitur dengan 3x3 activation relu. Kemudian max pooling-nya. Kemudian di sini dibuatkan flatten. Kemudian di sini dibuatkan flatten dengan add dense. Add dense itu lapisan
Lapisan Addense di sini itu berguna sebagai output lapisan dengan 4 unit. 4 unit yang ini activation dan di sini lapisan full connected dengan 512 activation value dengan dense 4 unit di sini lagi activation dengan softmax. Kemudian di sini model.summary yaitu mencetak seluruh arsitektur model. Di sini mencetak seluruh arsitektur modelnya. Nah, sehingga didapatkan begini layer output shape dengan parameter. Nah, kemudian lanjut ke bawah model.compile yaitu mengompilasi model dengan fungsi kehilangan. Jadi di sini berfungsi sebagai mengompilasi model dengan fungsi kehilangan dengan categorical loss sama dengan categorical cross trophy dengan optimize Adam dengan matrix akurasi. Kemudian di sini history model.fit berarti dilatih modelnya ke dalam variable history, berarti data extrain dengan train dengan approach 20 dengan validation split. Jadi dibagi data testingnya menjadi data validasi dengan sebesar 10% atau 0,1. Nah, di sini sudah approach-nya sebanyak 20. Kemudian mengimport lagi library matplotlib.pplot.splt untuk visualisasi grafiknya. Kemudian Seaborns di sini agar lebih menarik lagi grafiknya. Kemudian di sini model.shape brain tumor. Jadi di sini disimpan modelnya ke dalam brain tumor.h5. Nah, kemudian sudah di save. Kemudian di sini terdapat ACC sama dengan history dan history akurasi. History akurasi berarti mengambil data akurasi pelatihan dan validitas dari objek history. Kemudian di sini validitas ACC-nya. Mengambil nilai akurasinya, kemudian di sini epoch-nya, range-nya di sini membuat rentang epoch-nya berdasarkan panjang data dari akurasi. Kemudian fig di sini membuat fig plt.figure dengan ukuran 14,7 inci dengan membuat plot epoch akurasi, training akurasi di sini read, berarti plot akurasi pelatihannya di sini, kemudian di sini plot akurasi validitasnya, kemudian di sini dibuatkan plt legend log dengan upper left, berarti di posisi kiri atas. Kemudian ditampilkan grafiknya dengan plt.show, ini adalah legendnya. Nah, ini adalah grafiknya ke atas ya, berarti data training akurasi yang berwarna merah, validation akurasi berwarna ungu. Kemudian kita cari lagi loss-nya history, berarti akurasi dari data kehilangan pelatihan dengan data kehilangan validitas. Kemudian di sini epoch range-nya berarti membuat rentang epoch-nya dengan ukuran membuat rentang epoch-nya di sini dengan panjangnya data kehilangan. Kemudian di sini dibuatkan fig plt.figure fig size dengan ukuran 14,7 inch. Kemudian di sini plt.plot dibuatkan plot dengan epoch loss kehilangan membaca label training loss. Kemudian di sini dibuatkan plot, berarti ini adalah plot untuk data kehilangan. Kemudian di sini dibuatkan plot untuk data validitas kehilangan. Kemudian di sini plt.legend sisi kiri atas dibuatkan semacam untuk pengenalan
yang mana data training dengan data validation. PLT.legend. Kemudian ditampilkan PLT.show, yang mana training.loss itu adalah berwarna merah. Berarti training di sini data kehilangannya yaitu berwarna merah. Kemudian data validitasnya tentang data validitas kehilangannya yaitu berwarna ungu. Berarti menurun ya. Nah, sekarang di sini terdapat lagi IMG CP2 MREAD, berarti variabel IMG menampung pembacaan konten drive membaca gambar, berarti membaca gambar di sini, membaca gambar dari pet yang telah ditentukan. Glioma tumor GG 10.jpg content drive main drive brain tumor training glioma tumor, ini adalah nama petnya, pembacaan gambarnya. Kemudian di sini dilakukan pengubahan ukuran dari gambar tersebut dengan ukuran 150 dikali 150. Kemudian di sini dibuatkan array ke dalam gambar tersebut, dijadikan sebagai array NumPy. Kemudian ditampung ke dalam IMG array. Kemudian ditampilkan dimensinya IMG array. Seperti di sini terdapat dimensinya 150 150 dengan 3. Kemudian di sini IMG array reshape berarti di sini mengubah bentuk array menjadi mengubah bentuk array menjadi 1,150 Dan di sini adalah dimensinya ya, karena di sini dot shape berarti di sini menampilkan dimensinya. Nah, kemudian di sini from transflow cross processing import image, berarti mengimpor kelas image ke dalam dari transflow.class.preprocessing. Kemudian di sini img sama dengan img load, berarti mengubah gambar dari file yang ditentukan. Load imaging, berarti mengubah file dari path yang ditentukan. Ini diubah. Kemudian plt.imshow img interpolation nearest di sini yaitu menampilkan gambar dengan interpolasi, menampilkan gambar di sini dengan interpolasi nearest, yaitu nearest di sini tidak mengubah ukuran gambar, kemudian ditampilkan gambarnya. Nah, seperti di sini ini adalah ukuran 150 kali 150 dari yang ini tadi. Nah, kemudian di sini ditampilkanlah prediksi modelnya dengan ditampung ke dalam gambar yang dijadikan array NumPy tadi. Kita buatkan model prediksinya, kemudian ditampung ke dalam variabel A. Kemudian indices di sini kayak membuat lagi variabel baru untuk menampung dari model dan mengambil probabilitas tertinggi A.argmax. Kemudian di sini ditampilkan indicesnya. Sehingga di sini didapatlah 3 dari model prediksi tersebut. Dari probabilitas tertinggi tersebut. Nah, itulah dari penjelasan dari convolutional neural network dengan menggunakan dataset brain tumor classification. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.